ru'yah agar semakin meningkat ibadahnya katanya Kiai? Iya. Begini. Ruqyah ini kan salah satu cara di dalam mengobati penyakit-penyakit, ya, baik itu medis ataupun non medis gitu. Ataupun non medis. Adapun kualitas tingkat keimanan dan takwa kita, maka ini juga harus dikuatkan dengan ilmu, dengan majelis, dengan bimbingan seorang guru. Bukan serta-merta kamu baca zikir, kemudian tidak ada bimbingan guru, kemudian tidak hadir majelis ilmu, maka ini hampa, maka ini tidak ada pendorong yang kuat. Ya, buat apa kita baca-baca ruqyah, kemudian malah meninggalkan sholat, ya. Malah tidak baca Quran sama sekali, yang dibaca ayat-ayat ruqyah semua, tapi Qurannya tidak dibaca. Zikirnya sehari-hari tidak dibaca. Nah, fenomena seperti ini memang ada. Peruqyah yang getol, ya, ngobatin pasien, nasihatin pasien, suruh berzikir, suruh jaga istiqomah sholat 5 waktu berjamaah, tapi dia sendiri tidak sholat, dia sendiri tidak berjamaah, dia sendiri bolong-bolong, dia sendiri tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan ruqyahnya untuk menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan niatnya dia yang kuat, semangatnya dia yang tinggi, bimbingan guru, hadir di majelis ilmu, ini semua yang bisa meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah ajaran dari Al-Quran. Maka apa yang diajarkan Al-Quran kita amalkan, itu termasuk ruqyah diri sendiri. Begitu, ya, semoga bisa dimengerti. Alhamdulillah wa syukurillah, ya, Masya Allah. Baik, para pecinta sufa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun antum berada, dan juga terima kasih banyak kepada ukhti Ahina Miftah yang ada di Jogja. Baik, kita akan kembali pertanyaan berikutnya, Kiai. Kiai, suami saya, katanya Kiai, orang yang sangat jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami saya datang kerja, iman yang saya rasakan sangatlah berkurang, katanya Kiai. Sangat malas untuk beribadah. Ketika saya nyuruh, mas sholat dulu mas, tapi malah tidak dihiraukan atau diremehkan. Bagaimana cara meruqyah suami seperti ini, katanya Kiai? Iya. Bagaimana dengan suami yang mungkin agak kalot, agak alot, juga disuruh ibadah, suruh taat, kok malas begitu? Suruh suami hadir majelis, ya, ahbabul musafa nggak mau, ya kan? Maunya ke warung makan dan sebagainya, doyan makan suaminya dan sebagainya misalnya. Nggak mau hadir ke majelis ilmu dan alot kalau disuruh sholat. Bagaimana cara meruqyah? Begini, kita introspeksi dulu. Kadang-kadang suami malas beribadah karena istri juga malas beribadah. Tapi kebanyakan sebaliknya, suami malas ibadah, istri ketularan malas ibadah. Suami rajin ibadah, sholat, zikir, otomatis istri ngikut. Kebanyakan umumnya begitu. Ya, kebanyakan umumnya begitu. Bahkan istri itu senang sekali kalau suami itu ada ibadah, sehingga istri tambah semangat ibadahnya. Iya. Tapi juga ada juga kejadian sebaliknya, ya. Istrinya semangat ibadah, suaminya bandelnya, masya Allah. Ini gimana? Ia datang ke orang soleh, minta petunjuk, ya. Misalnya dia seorang perempuan, maka dia mengeluhkan kepada seorang ustadzah yang paham di bidang itu. Atau datang dua-duanya, suami istri datang dua-duanya kepada orang soleh untuk meminta petunjuk atau jalan keluar, solusi. Bisa juga ini lelaki, ya, suaminya ini kurang terpuaskan sama istri, ya, urusan ranjang misalnya kurang terpuaskan. Istri ini kalau di rumah, masya Allah, ya, bau ketiaknya bisa membunuh nyamuk, ya, bahkan
dia nggak dandan dan lain sebagainya. Tapi kalau di luar dandannya, masya Allah, bedaknya 30 cm, minyak wanginya 1 botol, lipstiknya sampai tebel kan begitu. Tapi kalau di rumah, ya Allah, suaminya sampai muntah-muntah, sampai kejang-kejang kalau nyium istrinya misalnya. Nggak usah diruqyah gitu ya? Ya, nggak usah diruqyah, udah muntah duluan suaminya. Nah, ini juga fenomena yang banyak terjadi juga gitu. Dan kadang-kadang ini kesalahan istri, ya dua-duanya ini harus diruqyah. Tidak serta-merta kesalahan suami. Ya memang ada kadang kesalahan suami, tapi kita tidak bisa mengetahui dengan pasti sumber masalahnya, akar masalahnya di mana. Ya dua-duanya diruqyah terlebih dahulu. Begitu loh. Cari solusinya yang tepat, tidak serta-merta itu akibat gangguan jin, tidak serta-merta itu akibat disihir, tidak. Tapi memang juga ada suami yang berubah wataknya atau istri yang berubah tabiatnya gara-gara kena sihir, gara-gara diikutin jin, gara-gara dicintai jin, atau gara-gara diganggu oleh makhluk-makhluk dari bangsa jin yang sejak kecil mengikuti dia begitu. Wallahu a'lam. Banyak faktor. Nah, oke. Baik. Ini ada lagi Kiai, datanya dari Ahina Ahmad di Probolinggo. Kiai, saya sering melihat lebih awal dari kejadian, tapi di kejadian tersebut kadang terjadi ataukah tidak, katanya Kiai. Di telinga ini juga sering ada bisikan-bisikan, katanya Kiai. Ketika di ru'yah ternyata tidak ada apa-apa. Apakah di dalam tubuh ini ada makhluk, ataukah ada yang mendampingi, ataukah yang lainnya, Kiai? Jadi ada satu kisah nyata yang Al-Fakir alami di Banyuasin, Palembang. Itu pernah ada orang ya ahli zikir, bahkan dia menulis salah satu buku tentang zikir juga, zikir qalbiyah. Kemudian dia bertanya kepada Al-Fakir, Kiai, bagaimana saya ini kok bisa tahu orang ini mau meninggal kurang 3 hari, kurang 7 hari itu saya bisa tahu, dan itu kenyataan terjadi, betul. Saya insting mengatakan orang ini mau meninggal 7 hari lagi atau 3 hari lagi. Ternyata saya tunggu, betul terjadi. Itu kenapa? Kemudian saya jawab, wallahu a'lam. Dan tidak lama setelah sholat berjamaah, dia bertanya lagi hal yang sama, pertanyaan yang sama. Tadi Kiai belum menjawab. Bagaimana? Akhirnya saya bilang, itu jin di samping kanan kamu. Dari nenek moyang kamu tiba-tiba wajahnya merah dan dia lari keluar muntah-muntah. Apakah saya mengetahui dan melihat bahwa orang itu ada jinnya? Bukan. Tapi ini adalah firasah tajribiyah, insting secara pengalaman, sering ketemu orang-orang yang model seperti itu. Ya. Artinya orang ini dibisiki sama jin keturunan dari datuknya bahwa orang itu saya lihat di Lauful Mahfud ya secara sepintas ya, dia ini meninggal kurang 3 hari atau 7 hari dan lain sebagainya. Meskipun dulu sebelum Nabi Muhammad lahir itu bisa melihat secara detail per detik takdir manusia itu bisa diketahui oleh setan waktu itu. Tapi sejak Nabi Muhammad lahir, maka bintang ini dijadikan panah api, rujuman li syayatin, untuk membakar setan-setan yang mencuri takdir Allah Subhanahu catatan Lauful Mahfud gitu. Maka kadang-kadang orang dibisikin ini akan terjadi musibah begini. Kenapa? Ini akan terjadi gempa, ini akan terjadi tsunami, ini akan terjadi Jawa Timur akan dilalap habis dengan tsunami setinggi sekian-sekian misalnya. Ini akan terjadi gempa yang hebat dan lain sebagainya. Kenapa? Dan kadang-kadang terjadi, apakah dia kasab dan sebagainya. Kadang-kadang ini jin yang sudah ribuan tahun mengalami pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian di muka bumi ini, dari gempa, dari longsor, dari hama, dari musibah dan lain sebagainya ya, terjadi berbagai macam musibah, sehingga jin ini yang umurnya ribuan ini berpengalaman. Ini kondisi ini biasanya terjadi ini kondisi ini terjadi begini, sehingga kadang-kadang dia ngasih tahu kepada
si orang tersebut. Jadi seolah-olah itu kasab, seolah-olah itu dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kejadian kasus seperti itu. Ada juga yang memang Allah Subhanahu wa taala buka hijabnya. Artinya kasab ini terjadi kepada orang-orang soleh. Ya, terjadi kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, baik para pecinta Radio Da'wah Safa dan juga para pecinta Al-Wafa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum diangkat di malam hari ini, namun jangan kemana-mana.